terus-terusan kan agak rumit. Nah, untuk menyiasati hal tersebut ini menyelesaikan salah satu itu hadir yang namanya lisensi Creative Commons. Jadi lisensi Creative Commons itu adalah lisensi hak cipta yang diterbitkan oleh Creative Commons. Creative Commons sendiri itu sebenarnya organisasi nirlaba yang fokusnya untuk memperluas cakupan karya kreatif yang tersedia untuk orang lain secara legal supaya bisa digunakan kembali dan dibagikan kembali secara luas. Mbak dan Ibu mohon bantuannya untuk di mute ya. Kalau misalnya mau bertanya nggak apa-apa, silahkan dinyalakan mic-nya. Tapi kalau misalnya nggak jadi mohon bantuannya untuk di mute ya. Saya lanjut. Lisensi Creative Commons sendiri tadi yaitu organisasi nirlaba. Jadi intinya aset digital itu kan sebenarnya ada hak ciptanya yang melekat pada pemiliknya. Terus kalau misalnya mau dipakai, etikanya harus izin kepada yang punya aset tersebut atau yang punya hak ciptanya. Tapi kalau misalnya suatu aset tersebut itu dia dilabeli istilahnya dengan lisensi Creative Commons, itu Bapak dan Ibu nggak perlu lagi izin ke pencipta aslinya untuk menggunakan kembali aset digital. Ya, tapi lisensi Creative Commons punya aturan-aturan sendiri ya Bapak dan Ibu. Yang pertama ada ciri lisensi Creative Commons. Yang pertama itu lisensi Creative Commons atribusi atau giveaway. Nah, kalau misalnya aset digital tersebut punya lisensi Creative Commons yang atribusi, berarti kalau Bapak dan Ibu mau pakai lagi harus memberikan atribusi ke pencipta aslinya. Kemudian yang kedua lisensi berbagi serupa atau share alike atau SA. Kemudian jenis yang ketiga lisensi non komersial atau NC. Lisensi yang keempat itu lisensi tanpa turunan atau ND. Nah, jadi intinya dibagi menjadi 4 modul utama ini. Nah, 4 modul utama sendiri ini bisa dikombinasikan untuk 6 lisensi utama, yaitu lisensi jenis attribution aja, lisensi sisi attribution. Kemudian lisensi sisi gabungan antara attribution dan share alike yang ini katanya sisi BYSA. Kemudian lisensi kombinasi ketiga lisensi attribution dengan no derivative katanya sisi BYNG. Kemudian lisensi selanjutnya attribution non komersial katanya sisi BYNG. Selanjutnya kombinasinya attribution non komersial dengan share alike. Dan yang terakhir kombinasi lisensinya attribution non komersial dengan no derivative. Kita bahas yang pertama, lisensi sisi yang atribusi saja. Jadi logonya seperti ini Bapak Ibu, ada logonya lisensi sisi, kemudian ada logo orang. Ini maksudnya jenis lisensi yang dipakai pada gambar tersebut lisensi sisi attribution. Ketika ada aset digital dengan label lisensi Bapak dan Ibu boleh pakai aset digitalnya, menyalin, menyebarluaskan kembali materinya dalam bentuk atau format apapun. Kemudian Bapak dan Ibu kalau pakai aset digital yang lisensinya ini, boleh mengadaptasi, membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial. Tapi aturannya karena dia lisensi sisi atribusi harus memberikan atribusi. Jadi Bapak dan Ibu harus mencantumkan nama yang sesuai, mencantumkan tautan terhadap lisensinya dan menyatakan bahwa telah ada perubahan yang berlebihan. Bapak dan Ibu bisa melakukan hal ini dengan cara yang sesuai, namun tidak mengisyaratkan bahwa pemberi lisensinya mendukung Anda atau penggunaan Anda. Jadi maksudnya nggak mengisyaratkan kalau misalnya Bapak dan Ibu pakai untuk hal-hal yang negatif kayak black campaign gitu, nggak mengisyaratkan bahwa yang punya lisensi penggunaannya Bapak dan Ibu, misalnya ya ini. Kemudian jenis lisensi kombinasi yang kedua itu lisensi sisi attribution, logonya ada yang kayak orang ini. Kemudian
Kemudian share alike logonya yang kayak Fantasy Versi. Jadi lisensi yang kedua ini maksudnya kalau ada aset digital dengan lisensi ini dibolehkan berbagi, kemudian boleh juga mengadaptasi, mengubah atau membuat turunan dari materi itu, tetapi ada ketentuannya. Ketentuannya harus tetap memberikan atribusi yang pertama. Kemudian yang kedua ada lisensi berbagi serupa. Jadi kalau misalnya diubah atau dibuat turunannya, Anda harus disebarluaskan kontribusinya di bawah lisensi yang sama dengan materi asli. Ini lisensi yang kombinasi yang kedua. Yang ketiga, ini lisensi sisi atribusi dengan tanpa turunan. Atribusi yang gambarnya orang tadi tanpa turunan ikonnya yang sama dengan ini. Kemudian di sini maksudnya Anda diperbolehkan kalau pakai aset digital yang ada label ini diperbolehkan berbagi, tentu saja, tetapi ketentuannya ada dua, yaitu tetap harus atribusi, dan yang kedua tanpa turunan, nggak boleh diubah-ubah. Kalau misalnya mau diubah, mau diselip-selipin, kemudian atau diedit, ini nggak boleh disebarluaskan. Lisensi yang ketiga, atribusi non-komersial. Itu boleh dibagikan aset digitalnya, boleh juga diubah-ubah, diadaptasi, namun karena dia non-komersial, yang pertama tetap harus ngasih atribusi, dan yang kedua nggak boleh dikomersialkan atau nggak boleh dimonetisasi. Selanjutnya, lisensi sisi atribusi non-komersial berbagi serupa. Jadi kalau ada lisensi yang ini, boleh berbagi, boleh mengadaptasi, tetapi nggak boleh dikomersialkan. Kemudian juga ada aturan berbagi serupa, ini tadi kalau nggak boleh diubah-ubah. Kalau misalnya diubah-ubah, harus menyebarluaskan kontribusinya di bawah lisensi yang sama dengan materi asli. Kemudian selanjutnya atribusi non-komersial non derivatif. Ini cuma boleh dibagikan aja ulang, nggak boleh dikomersialkan, kemudian nggak boleh diubah-ubah juga, jadi cuma boleh di-share ulang saja. Nah, ini ada beberapa contoh kasus pelanggaran, jadi nanti Bapak dan Ibu bisa baca-baca sendiri kalau misalnya mau lihat ya sih. Kalau misalnya ada pelanggaran lisensi, jadi kalau pelanggaran lisensi itu terjadi sebenarnya kalau mau dibawa ke ranah hukum ya Bapak dan Ibu, misalnya baik pidana atau misalnya tidak saja, itu tiap negara punya aturan sendiri. Jadi aturan di Indonesia belum tentu sama dengan aturan misalnya. Cuma intinya itu tetap bisa dituntut gitu kalau misalnya menggunakan lisensi digital, apalagi kalau sampai merugikan pemilik aslinya. Gitu. Jadi bisa dikomplain lah istilahnya Bapak dan Ibu. Kalau misalnya di YouTube aja, biasanya sih kasus yang paling susahnya akunnya di suspend kalau misalnya yang punya mau menuntut gitu, bisa kayak gitu sampai ini dituntut sama fotografer yang punya karya aslinya sampai sekitar 48,2 miliar, dan yang kasus ini jika di bawah hukum yang menang fotografernya. Ini contoh kasus lain di Indonesia, nanti Bapak dan Ibu bisa baca-baca saja. Ini termasuk yang YouTube-nya calon sarjana ini juga dianggap melakukan pelanggaran lisensi sampai di suspend. Nah, selanjutnya saya langsung ke teknik pengumpulan aset ya Bapak dan Ibu. Ini tips-tips mengumpulkan aset digital, atau kalau mau browsing di search engine pakai Google. Yang pertama pakai tanda kutip. Ini kalau misalnya mau mencari kalimat yang panjang kayak gini, yang komunikasi menurut Dini Mulyana, kalimatnya utuh supaya hasil browsingnya lebih terfilter. Khusus kalimat utuh ini
itu bisa pakai tanda kutip. Kemudian tips pencarian yang kedua, ini pakai tanda hubung untuk mengecualikan kata-kata. Jadi contohnya ini mau browsing terkait burung phoenix, sementara burung phoenix sendiri itu juga merupakan sebuah kota di Arizona. Jadi kalau misalnya mau nyari, mau hasil pencariannya lebih fokus ke burung phoenix saja tanpa ketemu kota di Arizona tadi, juga dikasih tulisan phoenix minus atau tanda hubung Arizona. Wina, bisa minta tolong di nonaktifkan. Saya lanjut, tips selanjutnya pakai tanda bintang untuk mencari beberapa kata yang hilang. Nah, ini kalau misalnya dengerin di mall atau di Gramedia nih, terus ada lagu tapi cuma kedengeran sepotong-potong, ada beberapa bagian yang lupa, itu bisa digantikan atau di browse dengan dikasih tanda bintang kayak gini. Nanti biar bakalan ketemu, Google-nya bisa nemu bagian-bagian yang hilang tadi. Jadi pakai tanda bintang untuk mengganti bagian yang hilang atau yang enggak didengar. Tips selanjutnya, kalau cari situs yang mirip bisa pakai related ya Bapak dan Ibu. Jadi ini contohnya saya cari situs yang mirip kayak digitaltrends.com, bisa pakai related digitaltrends.com. Kemudian tips selanjutnya, ini kalau mau mencari di antara dua nilai atau waktu, Bapak dan Ibu bisa browse. Contohnya mau nyari Presiden Indonesia tahun 2000 sampai 2020, maka tinggal diketik Presiden Indonesia 2022-2020. Jadi yang ketemu adalah Presiden Indonesia atau artikel Presiden Indonesia yang sekitar tahun 2000 sampai 2020 saja. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau mencari artikel yang terbaru nih, misalnya 2 tahun terakhir, bisa diketik kata kunci, kemudian bisa 2018 sampai dengan 2020. Jadi kalau misalnya browsing di Google itu termasuk apa ya, ada yang bilang itu termasuk sebuah seni untuk browsing juga gitu, karena hasil yang dicari pun bisa bervariasi tergantung gimana cara browsingnya dan keyword apa yang digunakan. Nah, ini mau mencari hasil berdasarkan file type atau jenis atau format tipe file tertentu, bisa pakai file type .2. Jadi ini misalnya mau nyari makalah bakteri dalam bentuk PowerPoint, tinggal diketik makalah bakteri file type PPT. Misalnya mau nyari aset-aset digital yang lain nih dalam bentuk PNG nih, atau kalau nyari PNG ya, bisa diketik nama gambarnya, kemudian PNG. Oke, selanjutnya kalau misalnya mau mencari informasi yang diinginkan dari suatu situs tertentu, itu bisa mengetik keywordnya, kemudian titik 2, kemudian situs yang ingin dimunculkan di situ. Saya mau nyari Jokowi nih di artikel terkait Jokowi di kompas.com, ya, Jokowi titik 2 kompas.com. Ini kalau misalnya mau nyari definisi atau sinonim, bisa pakai tanda tak terhingga, kemudian keywordnya apa aja, kemudian artinya gratifikasi, bisa ngetik kayak definisi tanda tak terhingga ini, kemudian gratifikasi. Nah, ini selanjutnya kalau Bapak dan Ibu nyari gambar atau browsing gambar di Google, itu ada setting filter yang bisa dipilih ya Bapak dan Ibu. Jadi saya mau nyari gambar pembelajaran nih, kemudian diketikkan pembelajaran, kemudian gambarnya terus di
fitur-fiturnya bisa ada pilihan untuk filter, mau cari yang ukuran size-nya besar aja, sedang aja atau kecil, kemudian warnanya misalnya mau dominan warna apa, hijau dan seterusnya itu bisa difilter. Nah, lisensi CC tadi juga bisa dicari atau difilter di menu penggunaan ini ya Bapak dan Ibu. Jadi bisa dicari apakah mau pakai yang ada lisensi CC-nya aja atau yang semuanya gitu. Selanjutnya, kalau mau nyari video juga sama ya Bapak dan Ibu, ada bisa difilter juga, tapi harus diklik yang paling kanan, tulisan alat atau tools, kemudian nanti akan keluar tools untuk memfilter hasil video yang dicari. Jadi akan keluar gitu. Bapak dan Ibu bisa praktekkan, nanti bisa coba-coba hasilnya apakah berbeda atau enggak kalau misalnya dibanding dengan browsing yang biasa aja. Jadi lebih terfilter, Bapak dan Ibu bisa saving waktu juga untuk nyari materi atau info yang seperti yang diinginkan. Oke, Bapak dan Ibu, ini ada quotes-nya, liberty is the right to do what I like, license is the right to do what you like. Jadi intinya kebebasan itu sebenarnya adalah hak untuk melakukan apapun yang Anda suka, tapi dibatasi lisensi. Lisensi itu hak untuk melakukan apa yang Anda suka. Oke, sekian materi terkait aset digital. Untuk mempersingkat waktu, nanti kalau ada sesi tanya jawab di akhir saja ya Bapak dan Ibu, karena saya waktunya. Saya langsung lanjut ke, atau kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa diketik saja ya Bapak dan Ibu di kolom chat, nanti akan kita diskusikan bersama. Materi yang kedua adalah teknik pengambilan gambar dan video. Ini khususnya kalau Bapak dan Ibu mau ngambil atau mau memproduksi video pembelajaran untuk live action ya, khususnya kalau yang drama, yang drama itu kan memang agak lebih rumit atau lebih kompleks untuk produksi. Nah, ini untuk bekal saja. Yang pertama terkait kamera. Kamera ini terdiri dari exposure triangle. Intinya sih exposure triangle ini terdiri dari ISO, shutter speed, sama aperture. Jadi ISO, shutter speed dengan aperture ini faktor-faktor yang satu dengan faktor yang lain itu saling mempengaruhi ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk menghasilkan sebuah karya digital dalam bentuk fotografi yang misalnya yang bagus atau yang diinginkan dengan menggunakan teknik atau efek itu yang dimainkan ISO, shutter speed, dan aperture. Ini contoh hasilnya. Bedanya kalau ISO rendah dengan ISO tinggi. Dan saya percepat saja teori. Ini shutter speed mempengaruhi ini ya Bapak dan Ibu, mempengaruhi blur dan fixnya sebuah gambar. Saya izin saya ambil maksudnya biar terlalu. Oke, jadi tadi ada ISO, kemudian shutter speed, ini kecepatan shutter membuka dan menutup. Selanjutnya ada aperture atau bukaan lensa. Ini contoh hasil efek-efek yang dihasilkan dari shutter speed. Dan kemudian kalau aperture ini bukaan, ini berpengaruhnya ke hasil. Kalau untuk bukaan, artinya seperti ini ya Bapak. Jadi kalau bukaannya besar, jadi kalau F-nya kecil itu bukaannya semakin besar, bukaan lensa. Kalau misalnya F-nya besar, bukaannya semakin kecil. Nah, yang biasanya mahal-mahal itu yang bukaannya besar atau yang F-nya kecil. Jadi biasanya harga kamera itu semakin F-nya kecil itu biasanya semakin mahal. Terus dia bisa menghasilkan efek yang kayak gini, kayak bokeh gini, dimana backgroundnya ngeblur, kemudian bisa
fokus ke objek yang paling depan, jadi bisa dimainkan untuk efek-efek tadi. Ini saya lanjut ke teknik pengambilan gambar dan video berdasarkan sudut pengambilan. Nah, ini ya Bapak dan Ibu, sudut pengambilan gambar ini terdiri dari Adobe.io. Ini ngambil dari sudut pandang gunung, biasanya diambil pakai drone ya Bapak dan Ibu, bisa pakai helikopter kalau zaman dulu, atau dari gedung-gedung tinggi, tapi sekarang udah bisa pakai drone. Kemudian yang kedua, sudut high angle, pengambilan gambarnya tepat di atas objek. Hasilnya seperti ini. Ini memberikan kesan dramatik, kecil atau kecil, objeknya kelihatan lebih kecil gitu. Kebalikan high angle ada low angle. Ini pengambilan gambar dari bawah sisi objek, di mana sudut pengambilan gambarnya ini kebalikannya dari angle tadi. Kesan yang ditimbulkan dari sudut pandang ini tuh lebih berikan kesan keagungan sama kejayaan. Nah, ini untuk selanjutnya sudut eye level, ini yang paling umum dan paling sering digunakan untuk produksi media pembelajaran jika dalam bentuk narasi gitu, atau interview juga bisa. Nah, eye level ini sudutnya sejajar sama mata objek, jadi hasilnya ini nggak ada kesan dramatiknya sama sekali, jadi normal sekali, natural sekali. Kayak gini contohnya, sudut dari eye level, dan sudut pengambilan gambar lagi dari front level. Ini mata katak, jadi diambil seolah-olah dari view-nya katak, jadi dari bawah. Jadi objeknya terlihat seolah-olah menjadi besar. Jadi hasilnya seperti ini ya Bapak dan Ibu. Sudut selanjutnya selanjutnya ada teknik pengambilan gambar dan video berdasarkan ukurannya. Kalau tadi dari sudut pengambilan gambarnya ya Bapak dan Ibu, sekarang ukuran dari gambar atau area gambar yang diambil. Ini ada extreme close up yang areanya paling sempit, maksudnya sangat dekat sekali sama objeknya. Kayak gini, jadi dia bisa memberikan detail suatu objek. Contohnya kayak gambar di sini kan, warna matanya sampai terlihat ya jelas sekali. Kemudian contoh yang di sini ini, kalau misalnya untuk karya fotografi disebut juga karya super makro atau makro. Kemudian areanya sudah lebih luas, itu ada big close up. Kalau extreme close up tadi cuma terlihat sepotong dari bagian wajah. Kalau big close up ini sudah terlihat wajahnya semua dari kepala sampai dagu. Nah, ini fungsinya menunjukkan ekspresi yang dikeluarkan oleh objek. Selanjutnya area yang lebih luas lagi, kalau misalnya ngambil gambar close up, ukuran gambarnya sebatas hanya dari ujung kepala hingga leher. Ini supaya memberi jelas terhadap gambaran yang jelas terhadap objeknya. Kemudian medium close up, ini diambil dari ujung kepala sampai dada ya Bapak dan Ibu, medium close up. Contohnya seperti ini untuk memberikan atau menegaskan profil orang. Kalau misalnya untuk buatan media pembelajaran sering juga digunakan size medium close up ini. Kemudian medium shot ini juga cukup sering digunakan, di mana pengambilan gambarnya dari kepala sampai pinggang. Jadi biasanya sosok objeknya kelihatan masih jelas dalam adegan, namun lingkungannya objeknya juga sudah mulai kelihatan. Jadi bedanya yang medium close up sama medium shot, kalau medium close up itu biasanya cuma sampai dada, kalau medium shot itu sampai pinggang. Kalau misalnya full shot, ini seluruh bagian tubuh objeknya ini kelihatan ya, dari kepala sampai kaki. Kayak gini contohnya. Tekanannya lebih cenderung pada tindakan atau gerakan daripada keadaan yang memiliki objeknya. Selanjutnya ada long shot, area yang lebih luas lagi. Ini backgroundnya jauh lebih terlihat daripada objeknya. Pengambilan gambar ini dominasi sama background. Kayak gini contohnya, objeknya terlihat lebih kecil, namun kita bisa membaca ini tempatnya di mana, kelihatan di Mesir, baca ya tempatnya.
Selanjutnya lebih luas lagi itu ada extreme long shot, di mana objeknya tinggal udah kelihatannya kecil banget. Ini ukuran pengambilan gambar ekstrim long shot. Jadi objeknya udah kelihatan kecil banget, tapi backgroundnya yang dominan di sini. Bedanya sama yang sebelumnya, yang yang long shot aja, itu kita bisa lihat ya, kalau misalnya yang ekstrim long shot ini objeknya jauh lebih kecil, kemudian sampai setting waktunya juga bisa terbaca, setting waktu sama tempatnya ini bisa terbaca, jadi suasananya bisa jauh lebih terasa daripada yang long shot saja. Kemudian ini shoulder shot, ini contoh pengambilan gambar dari balik bahu orang lain. Ini kalau misalnya lagi ngambil atau merekam gambar siswa yang lagi diskusi, cocok pakai shoulder shot. Point of view shot ini pengambilan gambar dari perspektif di mana seolah-olah kameranya itu mata subjek yang lagi melihat view-nya. Nah, kemudian ada tata cahaya dan pengambilan gambar dan video bisa diterapkan kalau misalnya Bapak dan Ibu punya studio kecil-kecilan lah. Jadi intinya sih yang dipakai itu 3-point lighting, di mana ada light atau lampu utama, kemudian ada light sama backlight. Jadi pakai 3 cahaya tersebut. Light itu cahaya lampu utama, biasanya ditaruhnya di depan objek namun agak digeser ke kiri atau ke kanan biar nggak monoton, tapi bisa disetting sesuai dengan selera si perekam gambarnya. Kemudian yang kedua, key light, ini intensitasnya jauh lebih kecil daripada yang key light. Kalau key light kan terang sekali ya, yang nggak terang sekali, cukup terang lah. Kalau key light ini cenderung agak lebih redup. Ini biasanya fungsinya hanya memberikan dimensi atau kontur ke wajah dari subjeknya. Yang kedua, cahaya dari belakang, ini pengganti cahaya matahari maksudnya. Biasanya ditaruh di belakang objek, dan kalau misalnya pakai ini aja tuh bisa menghasilkan efek dim atau efek objeknya gelap kayak gini. Namun intinya ketiga jenis pencahayaan ini bisa dikombinasikan dan digabung menjadi sebuah cahayaan yang cukup bagus lah. Jadi kalau misalnya pakai key light aja masih kelihatan ada bayangan, pakai key light sama ring light bayangannya sudah mulai hilang tapi masih membayang. Tapi kalau misalnya lengkap pakai key light, ring light sama key light, bayangannya udah nggak akan terlalu terlihat, dan ekspresi yang ditampilkan juga jelas dan hasilnya juga lebih netral. Ini kalau pencahayaan ya konsepnya kalau nggak pakai cahaya lampu studio, Bapak dan Ibu usahakan untuk kalau ada cahaya yang paling ya Bapak dan Ibu jangan sampai digunakan karena nanti hasilnya akan backlight atau menghasilkan gambar yang kayak tadi review tadi, jadi backgroundnya terlihat terlalu subjeknya terlihat gelap, bahkan bisa jadi siluet kalau terlalu berlebihan cahaya yang dari belakangnya. Kemudian di sini ada rule of third. Rule of third ini adalah aturan komposisi ya Bapak dan Ibu, aturan komposisi dalam pengambilan gambar yang bisa diterapkan di pengambilan gambar apapun dan cukup efektif. Rule of third ini adalah usianya ini di mana teknik komposisi yang membagi frame ke dalam 3x3 bagian atau 9 kotak. Jadi ada di beberapa kamera tertentu itu yang bisa ngasih kayak gridnya nih, garis-garisnya seperti ini. Itu fungsinya untuk memberikan panduan letak objeknya itu sebetulnya kalau mau pakai komposisi rule of third di persimpangan garis ini bisa dipakai. Biasanya disebutnya yang titik kiri atas ini top left, kemudian yang bawah ini bottom left, kemudian yang kanan atas ini
uh, top light yang bawah ini bottom light. Nah, pengambilan gambarnya kayak gini contohnya. Jadi objeknya nggak selalu di tengah, tapi di persimpangan garis ini. Baru contohnya seperti ini. Fungsinya kalau misalnya penerapan rule of third ini dalam penggunaan media pembelajaran, ketika subjek atau pemateri atau tokohnya di agak ke samping sini, itu nanti di sebelah area yang kosong ini bisa ditambahkan kayak apa ya, caption atau teks atau motion grafis yang bisa memberikan penekanan kepada apa yang diucapkan oleh naratornya. Terus kalaupun dilihat juga nggak terlalu berat sebelah, walaupun kesannya terlalu ke samping, tapi kalau misalnya mepet sekali ke samping itu kan nggak pas ya. Tapi kalau masih dalam area titik-titik ini tadi, top left atau top right tadi di area persimpangan itu sebenarnya secara komposisi itu masih bagus dilihat. Ini contohnya, tapi ini agak lama, saya skip aja. Contohnya tadi lebih ke penerapan di film sih. Kalau misalnya Bapak dan Ibu bikin dengan style drama sih nggak apa-apa buat referensi aja, tapi kayaknya kemungkinan besar kalau untuk yang kelas multimedia sih perlu ya, tapi kalau untuk yang kelas korektor kayaknya lebih fokus ke ke materinya sih. Kemudian ada teknik pergerakan kamera. Teknik pergerakan kamera ini ada beberapa jenis, ini ada banyak. Yang pertama ini, kalau misalnya Bapak dan Ibu mau pakai gerakan kamera, kalau geser ke kanan atau geser ke kiri, ya contohnya yang di sini itu namanya pan. Kalau geser ke kanan pan right, kalau geser ke kiri pan left. Intinya seperti ini. Saya cepat saja. Yang kedua, gerakan kamera tilt atau tilting. Ini teknik gerakan kamera secara mendongak dari bawah ke atas atau sebaliknya. Jadi kalau tadi geser kiri ke kanan namanya pan, kalau bawah ke atas namanya tilt. Kalau ke atas tilt up ya, kalau ke bawah itu tilt down. Oke, gerakan kamera selanjutnya itu adalah zoom. Zoom itu pergerakan lensa mendekati dan menjauhi objek. Sebenarnya nggak kameranya yang bergerak, tapi hanya dengan mengubah panjang fokal lensanya. Panjang fokal lensanya itu ini ya, panjang fokal Bapak dan Ibu. Kalau lensanya ini panjang lensanya, nah ini panjang fokal namanya. Jadi dari sudut pandang sempit ke lebar atau lebar ke sempit. Kalau misalnya zoom in itu kan dari sudut pandang lebar ke sudut pandang sempit, jadi lebih fokus ke objeknya. Kalau zoom out itu sebaliknya, jadi dari objeknya kemudian ke sudut pandang lebar di sekelilingnya. Saya rasa sudah familiar sih kalau untuk. Dan untuk contohnya ini zoom in ya Bapak dan Ibu. Nah yang kedua zoom out. Kemudian selanjutnya ada dolly atau track. Ini pergerakan kamera mendekati dan menjauhi subjek dengan cara menggerakkan kamera yang ada pada dolly atau tracknya. Biasanya itu berfungsi memperlihatkan emosional yang lebih jelas atau mendekati subjek. Ini contohnya. Jadi kalau gerakan mendekati subjeknya namanya track in, kalau gerakan menjauhi namanya track out. Kalau misalnya menggerakkan kamera dengan teknik track ini harus pakai stabilizer kayak yang dibawa Mas ini ya, kameramennya atau videografernya. Selanjutnya gerakan kamera pedestal, Bapak dan Ibu. Gerakan kamera pedestal atau ped ini kamera yang dilakukan
di atas pedestal kayak gini nih, naik turun kayak gerakannya lift. Bedanya sama tilt, tadi kalau tilt kan gerakannya mendongak, kalau yang pedestal ini naik turunnya kayak gerakan lift. Biasanya digunakan untuk perubahan perspektif visual dari adegan. Contohnya di pedestal, kemudian grab ini gerakan kamera yang kayak kaki kepiting kayak gini. Jadi kayak kamera videografernya jalan kayak kepiting ya, menyamping ke kanan atau menyamping ke kiri sesuai dengan kebutuhan stepnya. Oke, saya contohkan gerakan selanjutnya di gerakan out. Ini gerakan kamera dengan cara berputar ke kiri dan ke kanan, ini biasanya untuk melihat situasi atau kondisi. Jadi di sini subjeknya atau personilnya atau aktornya, kemudian kameranya memutari subjeknya seperti ini. Ini nanti contoh penerapannya. Gerakan up ya. Nah, selanjutnya untuk tips-tips fotografi atau videografi ya, di sini bisa diterapkan juga untuk pemula. Itu harus sering dipraktekkan ya, Bapak dan Ibu, karena lebih sering praktek hasilnya pasti jauh lebih sempurna. Yang pertama, hindari untuk mengambil gambar dengan format vertikal. Kalau misalnya tujuannya bukan untuk media pembelajarannya di HP, tapi misalnya untuk dilihat di laptop atau dilihat di proyektor misalnya atau di PC, itu sebaiknya ngambilnya yang formatnya horizontal kayak gini, karena ketika kalau formatnya horizontal itu area yang terambil lebih luas juga, dan ketika dipindahkan gadget kayak laptop atau ditayangkan nih misalnya di proyektor, itu hasil gambarnya akan kayak gini daripada ketika Bapak dan Ibu mengambil gambar dengan posisi potret. Kalau misalnya posisi potret kemudian direkam gambarnya dimasukkan ke PC, maka akan ada area kosong di kiri kanan yang nggak terpakai, itu sayang. Kecuali kalau misalnya memang tujuannya mau update status WA atau update status IG, nggak apa-apa ya vertikal. Kemudian keep it still, jadi kameranya itu harus nggak goyang-goyang atau harus kokoh lah, misalnya nggak goyang-goyang, karena hasil yang pengambilan gambar yang goyang-goyang itu akan merusak konsentrasi daripada audiensnya. Yang ketiga, hindari untuk mengambil gambar secara berurutan. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau membuat video yang sifatnya prosedural, kalau sifatnya prosedural mau diambil dari awal sampai akhir terus-terusan, Bapak dan Ibu juga akan untuk melakukan perekaman gambar, karena sudut pengambilan gambarnya juga terbatas. Contohnya kita lihat kayak ini. Jadi ini video yang sifat prosedural ya, ceritanya di sini memasak, dia memasak telur dari awal sampai akhir, jadi diikuti terus ini dia masak. Kemudian biar nggak bosen dicepetin sampai telurnya jadi. Nah ini kan akan lama sekali ya ceritanya tadi, bosen yang lihat makanya dia cepetin. Tapi kalau misalnya dari awal sampai akhir itu kan nggak kelihatan ya, kayak waktu nyampur kan ketutupan badannya itu nggak kelihatan sebenarnya prosedur buat masak telur itu apa. Kita bisa bandingkan dengan video yang kedua. Jadi ini kan masuk video selanjutnya ketika buka kulkas, satu lagi masuk ketika ngambil panci, nyalakan kompor, itu diambil dalam shot yang berbeda-beda. Nah ini kita masukin ingredients-nya pun dalam shot yang berbeda-beda. Tapi kan terlihat jelas prosedurnya ya yang diambil tadi, mulai dari ambil alat masak,
kemudian uh, nyalakan kompor, mulai masukkan ingredientsnya, mecahin telur sampai jadi ini terbaca dengan jelas. Ini ada beberapa trik pergerakan kamera. Bapak dan Ibu yang tertarik bisa dilihat saya aja. Ini selanjutnya ini yang penting nih Bapak dan Ibu, penggunaan B-roll ya Bapak dan Ibu. Jadi apa sih B-roll itu? Kita lihat saja langsung contohnya. Kita langsung memasuki. Video yang pertama ya Bapak dan Ibu. Ini video yang pertama ya Bapak dan Ibu. Jadi visualnya dari awal sampai akhir sama dari satu sudut pandang. Kita bandingkan dengan video yang kedua. Jadi jelas ya Bapak dan Ibu, perbedaan antara video sama yang kedua itu kalau yang pertama itu kok dari awal sampai akhir satu sudut pandang ya Bapak dan Ibu. Jadi dari sisi satu narator ini yang menjelaskan tadi prosesnya pencampuran alkohol ceritanya yang biasanya bukan sampai 7 hari, tapi dia memanfaatkan alat yang atmospheric pressure tadi atau kayak memainkan tekanannya ketika mencampurnya sehingga dia bisa mempercepat proses yang dari beberapa hari itu jadi satu. Nah, cuma di video yang pertama kita naratornya menjelaskan dari awal sampai akhir satu sudut pandang aja, jadi dari sudut pandangnya si narator aja. Tetapi kalau yang di video yang kedua itu sambil dia menjelaskan sambil ada potongan klip yang ditampilkan yang mendukung atau lebih memberikan penekanan dalam visual kepada narasi yang disampaikan sama naratornya. Jadi potongan-potongan klip yang berfungsi sebagai visualis support tadi itu namanya B-roll ya Bapak dan Ibu. Jadi ini bedanya. Kalau A-roll ini biasanya hanya ada satu
subjek utamanya terus, subnya dari satu sisi subjek utama tadi, kata-katanya sama persis di storyline ini sebenarnya sama aja dari awal sampai akhir. Kalau si audionya sama, hanya view yang ditampilkan saja ya gitu. Terus kalau Errol ini biasanya dalam bentuk interview, narasi, dialog, biasanya monoton, kemudian susah juga untuk produksi satu teks. Kalau Bapak dan Ibu mengamati lagi video yang pertama itu ada kayak jeda subnya gitu, jadi kayak gelap hitam, kemudian baru ke transisi hitam, baru ke video yang selanjutnya. Karena yang ya dari awal sampai akhir yang jelasin sama terus di mana kelihatan banget ketika video tersebut itu berhenti patah dan nyambung ke selanjutnya. Beda kalau misalnya dikasih B-roll itu fungsinya untuk klip-klip tadi, klip-klip yang memberikan visual dari apa yang disampaikan oleh naratornya. Dia fungsinya untuk memperkuat Errol, dia fungsinya sebagai visualisme atau secara visual lebih menjelaskan isi cerita, ilustrasi ceritanya, dan fungsinya membuat cerita lebih menarik. Jadi lebih jelas gambarannya ketika kayak saya tadi jelasin proses pencampuran ingredients atau bahan lainnya kayak nanas atau bedondong tadi dengan alkoholnya itu di birolnya itu disebutnya ke objek atau ingredients proses ketika mencampurnya, ditunjukkan objek-objeknya. Kemudian bisa juga sebagai transisi antar tab. Jadi kalau misalnya tadi yang di Errol aja, kalau misalnya gambarnya putus berhenti subnya, kemudian sub ke klip selanjutnya itu kayak akan ada kayak gap gitu, jadi kayak terkesan patah gitu gambarnya. Tetapi kalau misalnya ditutupin dengan Errol itu nggak kelihatan tadi bagiannya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan konsep Errol dan Errol ini ketika membuat. Misalnya Bapak dan menjelaskan tentang suatu konsep konsep kelas gitu misalnya, atau konsep yang enkapsulasi itu, Bapak dan Ibu bisa memberikan penjelasan terlebih dahulu dalam bentuk Errol, kemudian nanti diberikan tambahan klip-klip berupa potongan-potongan ketika proses recording atau proses Bapak dan Ibu menjelaskan bisa recording, bisa dalam drawing, bisa potongan visual dari rekaman slideshow PowerPoint, jadi bisa semua sebagai videonya. Oke, Bapak dan Ibu, untuk materi teknik pengambilan gambar ini sudah selesai. Tapi untuk Bapak dan Ibu yang tertarik bisa baca-baca lagi materinya. Saya lanjut langsung untuk materi yang terakhir untuk hari ini. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya Bapak dan Ibu, kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan terkait pelatihan ini atau terkait penugasannya, itu bisa dituliskan di kolom chat. Kemudian bisa juga nanti di akhir materi bisa dituliskan. Ini yang terakhir, pelajaran motion grafis. Jadi opening ini tadi masuk ke motion grafis ya Bapak dan Ibu. Motion grafis itu adalah grafis gerak, itu biasanya berupa potongan animasi atau rekaman digital yang menciptakan ilustrasi sebuah gerakan atau rotasi, biasanya dikombinasikan dengan audio atau suara untuk digunakan dalam sebuah proyek multimedia. Singkatnya aja, motion grafis itu adalah desain grafis yang dianimasikan. Jadi gambar desain atau berupa gambar vektor yang dianimasikan itu atau teks itu jadi motion grafis. Kemudian gerakan animasi pada motion grafis itu yang pertama gerakan move atau berpindah, kemudian yang kedua gerakan perubahan skala objek kayak ini tadi contohnya, kemudian
gerakan motion grafis berupa rotasi. Gerakan yang lain bisa berupa perubahan warna. Selanjutnya adalah perubahan bentuk atau bisa juga masking ya Bapak dan Ibu. Nah ini sering dipakai motion grafis ini untuk opening title, kemudian menjelaskan konsep-konsep, kemudian menceritakan sebuah cerita, kemudian campaign ini memberikan creating awareness ini kayak campaign contohnya, kemudian ada branding. Ini contoh motion grafis juga biasanya pakai untuk video penjelasan atau video explainer, kemudian yang user interface untuk animasi, ada logo dan icon, kemudian film pendek, bisa jadi judul film atau judul TV, ini presentasi juga bisa pakai motion grafis, kemudian infografis juga bisa pakai motion grafis, ini jadi video grafis, kemudian ada broadcasting grafis, gambar-gambar GIF itu yang simple, yang dalam format GIF yang dengan gerakan-gerakan sederhana itu juga masuk motion grafis juga. Kemudian ada produk marketing lainnya, jadi kayak produk marketing yang suka ada di iklan di Facebook atau sosmed atau di IG itu biasanya punya motion grafis. Jadi yang gerakan tidak harus selalu gambar vektor atau teks, tapi foto-foto yang diberikan gerakan juga masuk motion grafis. Nah, kenapa harus pakai motion grafis dalam pembelajaran? Yang pertama, motion grafis ini menarik perhatian audiens secara emosional ya. Jadi karena menarik ya, jadi audiens bisa lebih tertarik untuk mengetahui informasi apa yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua, mampu menguraikan informasi agar lebih dipahami. Jadi misalnya kayak tutorial, menjelaskan proses, visualisasi data, dan konsep-konsep yang susah diambil dengan live action atau real shoot itu bisa digambarkan dengan jelas melalui motion grafis. Kemudian yang ketiga, memberikan pengalaman yang pasif kepada audiens. Jadi maksudnya pengalaman pasif itu kalau misalnya contohnya kayak misalnya kalau kita ada di kereta KRL atau kereta api listrik atau di tempat-tempat kayak bandara atau terminal yang suka ada TV, kemudian ada anjuran-anjuran atau ada himbauan-himbauan dalam bentuk motion grafis, itu walaupun kadang kita nggak niat lihat gambarnya, tapi kalau misalnya nggak sengaja berada dalam area jangkauan pandangan mata kita gitu, itu otomatis kita seringnya ngelihat gitu, dan kita jadi tahu informasinya walaupun awalnya nggak niat untuk mengetahui informasi. Kemudian waktu produksi yang tidak terlalu lama juga dan cenderung lebih murah ya dibandingkan animasi atau live action yang misalnya ketika pertamanya harus pakai pemeran-pemeran atau aktor-aktor atau bahkan harus menggunakan properti-properti yang susah untuk didapatkan, itu bisa dibuat motion grafisnya dengan anggaran yang lebih murah. Ini beberapa contoh style motion grafis. Ada ini secara artistik aja atau secara jenis motion grafisnya juga. Ini ada kinetic tipografi, di mana tipografi motion grafis jenis ini menggunakan teks-teks atau tipografi yang dianimasikan. Contohnya seperti ini, jadi diubah ukurannya, digerakkan, di-rotate, di-masking. Intinya teks yang dominan dalam jenis motion grafis ini. Kemudian yang kedua, jenis liquid motion, di mana motion grafis jenis ini menggunakan dominan gerakan-gerakan atau perubahan bentuk objek yang gerakan perubahannya itu seperti liquid atau gerakan cair, jadi lebih smooth gitu. Dan ini agak lebih susah diproduksi karena butuh kepekaan estetis yang cukup tinggi untuk membuat style motion grafis jenis ini. Ini sama juga untuk yang heavy CGI glossy content. Motion grafisnya diproduksi dengan bantuan software 3 dimensi seperti kayak Blender atau bisa juga After Effects, bisa bikin seperti ini, atau kayak software-softwarenya Autodesk. Kemudian ada style isometric design. Style isometric design itu style yang cukup populer juga saat ini. Kalau Bapak dan Ibu sering nyari gambar-gambar yang di
clipping gambar-gambar kayak vektor untuk ikonnya komputer lah, atau ikonnya terkait perangkat-perangkat luas yang lain atau CPU dan lain sebagainya. Itu banyak juga yang pakai style isometrik ini. Jadi style ini menggunakan, diproduksi dengan teknik 2 dimensi, namun dibuat tekniknya seolah-olah dia tidak. Kemudian motion grafis kita selanjutnya ini minimalis, animasi minimalis atau animasi sederhana. Jadi tipe minimalis animasi ini maksudnya motion grafisnya itu biasanya menggunakan background yang nggak terlalu rame, warnanya cenderung warna monoton, seringnya sih pakai warna putih saja yang sederhana, dengan objek-objeknya itu nggak terlalu memenuhi layar. Objeknya fokus hanya kecil di tengah kayak gitu. Namun biasanya menggunakan animasi-animasi yang menarik dan fokus pada objeknya seperti itu. Jadi nggak terlalu terdistract, ini cukup cukup menarik juga jenis minimalis animasi. Nanti kita lihat juga contoh beberapa tipe video pembelajaran yang dibuat menggunakan style minimalis animasi. Ini selanjutnya ada 2.5D animation. Ini adalah jenis motion grafis yang dibuat dengan teknik 2 dimensi, namun animasi atau gerakan gambarnya itu mirip seperti 3 dimensi, dan penggunaan warna serta texturing mukanya atau penggunaan warnanya ini sangat 3 dimensi sekali. Jadi kesannya kayak kalau sekali lihat itu dikira dia animasi 3 dimensi, padahal dia gambar 2 dimensi yang dianimasikan dengan sedemikian rupa dan di texturing sedemikian rupa sehingga mirip kayak 3 dimensi. Jadi disebutnya 2.5D animation. Selanjutnya ada animasi paralaks. Biasanya sering untuk interface di web juga ya Bapak dan Ibu. Animasi paralaks ini juga memainkan timing yang berbeda antara objek satu dan yang lainnya, sehingga terlihat seolah-olah objeknya ini hidup dan bergerak. Kemudian ada web and apps motion graphics. Ini motion grafis yang cukup populer. Dia biasanya menggunakan gabungan gambar-gambar vektor dengan teks yang dianimasikan sedemikian rupa, dan biasanya nggak terlalu ribet, namun cukup menarik juga. Yang selanjutnya motion grafis dengan tipe retro ya, gaya retro. Ini cocoknya biasanya untuk opening kayak terkait informasi hiburan atau lagu, atau misalnya kayak jelasin kayak isu-isu terkini, cocok pakai motion graphics jenis retro. Edutainment juga bisa juga sih. Ciri-cirinya dia suka pakai bentukan geometris, lingkaran, segitiga, kotak kayak gitu. Dan dia juga pakai gradasi dan efek glowing pada objek-objeknya deh. Jadi efek glow itu sering dipakai untuk motion grafis style retro. Nah, ini ada beberapa contoh video pembelajaran TIK. Yang pertama ada Log2 Base 2. Ini adalah motion grafis ini yang termasuk jenis motion grafis minimalis ya. Jadi channelnya Log2 Base 2 ini intinya objeknya sangat sederhana, hanya font saja, tapi diberikan efek-efek kayak tadi, misalnya blok backgroundnya, kemudian ketika dia berpindah menjadi teks objek yang lain itu kayak efek jatuh gitu tadi di
jadi dimainkan aja untuk gerakan-gerakan perubahan objek selanjutnya. Jadi kaitan hubungan pun dijelaskan dengan sangat sederhana, pakai kayak garis mendatar secara vertikal aja kayak ini tadi. Terus untuk memberikan penekanan ketika naratornya ngomong A plus B, ketika ngomong A langsung E-nya kayak berikan highlight, kemudian posnya juga, kemudian ngomongnya juga highlightnya keluar. Nggak keluar YouTube-nya Bu Siana? Nggak keluar ya Pak, bagus. Oke, sorry. Saya stop sharing dulu ya. Saya share ulang. Terlihat ya Pak Bagus sekarang? Iya, terlihat. Oke. Mohon maaf Bapak dan Ibu, tadi ada kesalahan teknis. Hi friends, in this video we are going to discuss about operators in C. Soundnya tidak terdengar ya Pak Bagus? Iya, terdengar. Oke, terima kasih. So the operators are used to perform mathematical and logical calculations in a program. So when we talk about operators, we definitely need to know about operands as well. So what is an operand? So if you have an expression A plus B, then the operands in this expression are A and B. And the plus here is the... Ini ya Bapak dan Ibu tadi yang saya jelaskan, jadi minimalis sekali ya jenis motion grafisnya, fokus objeknya cuma ada di tengah di sini, ukurannya pun nggak itu besar, nggak menuin layar, tapi tetap terbaca. Jadi kayak misalnya pas keluar ini tadi, waktu naratornya bilang A plus B, langsung E-nya dikasih highlight, kemudian plusnya juga, B-nya juga. Terus tadi untuk memberikan hubungan cuma pakai garis mendatar secara vertikal aja, sangat sederhana. Logonya pun juga hanya ditaruh kecil di bagian sudut kanan bawah. The operator. So basically you have an operator which performs an operation on the operands. Now let us discuss about the classification of operators. So we have unary operators, binary operators and ternary operators. So first is unary operator and we just need single operand. Kalau Bapak dan Ibu tadi lihat untuk pergerakannya kan dari ketika dia jelasin klasifikasi operatornya dari unary, binary sampai yang ternary, kemudian langsung dibagi menjadi 3 bagian untuk kemudian dijelaskan masing-masingnya. Jadi peserta didik atau auditnya tuh lebih bisa memahami apa sih sebenarnya beda-bedanya, alurnya, kaitannya dari mulai dibagi dan klasifikasinya, kemudian sampai bedanya masing-masing dari yang binary sampai ternary itu apa dijelaskan. Jadi untuk motion graphic jenis itu cocok untuk menjelaskan suatu konsep ya Bapak dan Ibu. Jadi nggak terus-menerus langsung coding di aplikasinya, tapi kalau misalnya hal tersebut bersifat konseptual, kemudian perlu pemahaman lebih lanjut, ini motion grafisnya cocok untuk menjadi media pembelajaran. Nanti Bapak dan Ibu bisa play lanjutannya. Ini contoh yang lain. Ini dari Free Code Camp, sorry. Ini contoh yang lain dari channelnya freecodecamp.org. Ini motion grafisnya hampir sama sih stylenya dengan yang sebelumnya, cuma di sini dia lebih ini. Saya unmute ya. Dia lebih udah lebih berwarna lah daripada yang motion grafis sebelumnya. Jadi dia udah pakai kayak gambar-gambar vektor sebagai pendukung visual dari TV motion grafisnya. Jadi kepada itu bisa
bisa lihat juga contoh-contohnya. Kemudian yang selanjutnya ini video pembelajaran motion grafis, filenya punyanya Singular. Ini dia macam-macam videonya, ada banyak, namun ada beberapa style yang mayoritas dia lebih cenderung menggunakan slide PowerPoint, tapi dalam setiap poin-poin slide-nya itu diberikan animasi, baik animasi teks atau animasi objek, yang ketika naratornya sambil menjelaskan itu sambil visualnya bisa dimainkan. Jadi sebenarnya simple konsepnya, cuma rekam PowerPoint saja, tapi ketika dinarasikan dengan baik, kemudian dengan visualnya juga ditambahkan animasi-animasi efek untuk teks dan untuk slide-nya, itu sudah menjadi satu video pembelajaran yang cukup menarik juga. Kalau Bapak dan Ibu mungkin waktunya agak padat atau sibuk, kemudian butuh media pembelajaran, butuh untuk produksi media pembelajaran dalam bentuk video, yang paling simple bisa dilakukan, dan teknologi waktu juga paling cepat ini jenis yang seperti ini ya. Jadi pakai screen recording dari suatu presentasi, atau bisa juga sih untuk screen recording langsung ke demo aplikasinya. Tapi harapannya mungkin seenggak-enggaknya ditambahin, misalnya ketika Bapak dan Ibu memperkenalkan diri atau menjelaskan tujuan pembelajaran, itu tetap diambil pakai live action. Kemudian tipe selanjutnya, programming with mouse, ini dia biasa menggunakan visualisasi gabungan ya. Jadi ada live actionnya, kemudian ada motion grafisnya juga, namun ditambahkan juga dengan perekaman layar. Ini juga hampir sama, tapi kalau yang web programming ini dia kalau nggak salah pakai, saya lupa, whiteboard animation atau lebih kayak ke screen drawing, digabungkan dengan perekaman layar dan live action juga. Mayoritas sih gabungan ya. Kalau untuk yang CS Dojo ini dia gabungan live action, mayoritas live action juga dengan ini dia nulisnya pakai itu screen drawing. Jadi ini ada beberapa contoh-contoh video pembelajaran. Nah ini untuk yang style drama ya, Bapak dan Ibu, jadi ini nggak selalu harus yang dibuat serius gitu, tapi bisa juga buat lebih fun, lebih entertaining dengan dibuat dengan style drama ini. Jadi Bapak dan Ibu bisa play, ini menarik sekali. Kemudian ini pakai style screen drawing juga langsung di layar. Oke, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, sekian. Jadi tadi sudah tersedia beberapa contoh hasil video pembelajaran yang nanti Bapak dan Ibu bisa menjadikan referensi ketika Bapak dan Ibu membuat storyline dan mulai memproduksi video pembelajarannya. Nggak perlu yang serumit ini, jadi tapi bisa jadi referensi visual. Jadi kalau kemarin Bapak dan Ibu ada isi kolom visualisasi ya, kalau nggak salah di jabaran materi, itu Bapak dan Ibu kalau misalnya mau mengadaptasi salah satu video pembelajaran, khususnya untuk TIK atau untuk programming, Bapak dan Ibu bisa ambil dari beberapa contoh-contoh ini. Kalau Bapak dan Ibu biasanya udah ngeplay video pembelajaran ini nih semua, nanti referensi di YouTube-nya Bapak dan Ibu akan semakin kaya tuh referensinya, pasti akan memberikan suggestion untuk nonton video pembelajaran yang lain, jadi banyak referensinya. Itu ya. Baik, sekian terkait materi dari saya hari ini. Untuk praktek-prakteknya nanti langsung dengan materi selanjutnya, Pak Bagus nanti akan praktek untuk penggunaan aplikasi OBS, rekaman layar dengan OBS, dan